waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat, saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak, Emang ada di Cirebon ya. asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga nggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Buru bangunan. Bangunan juga? Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Saya ingat saya daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RT 3. Oh, Kepomongan juga? Iya. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu, Mas? Seperti apa sih Mas, ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu Mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa? Maksudnya ini apa sih? Kok sampai kayak gini setelah 3 hari kok jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikat, sama berarti kayak Mas? Enggak, apa sih? Enggak tahu. Anting lubang yang iya, gede itu? Iya saya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting ya. Terganggu nggak sih Mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu, dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. Ancaman netizen. Apa Mas? Bentuk ancamannya gimana? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh juga. Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Dan banyak itu Mas foto-foto yang tersebar. Iya. Ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali beredar polisi datang nanya-nanya. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya, saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali, setelah dari Polda selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanya? Ya sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Saya jawab tidak. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat, saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak, Emang ada di Cirebon ya. asli Cirebon? Asli Cirebon, dan juga nggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Buru bangunan. Bangunan juga? Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Saya ingat saya daerah desa saya, desa Kepompongan, RW 1 RT 3. Oh, Kepomongan juga? Iya. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi untuk memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas Hedi? Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC. Berarti tidak masuk dalam geng motor tidak ya? sama sekali. Oh, Mas nggak ikut-ikut geng? Sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah Mas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Saya rasa ciri-cirinya itu ada kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Lagi. Oke, sekarang udah dicopot ya Mas? Iya, udah 2 tahun dilepas. Lagi? Mas. Mungkin terakhir, setelah viral dan merasa terganggu, apa harapannya Mas? Harapannya supaya ya agar netizen lebih bijak lagi dalam bersosial media, supaya tidak ada korban-korban fitnahan seperti saya. Kalau harapan orang tua
Saka sempat bilang kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya, Boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ya, boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga Dari katanya kan telinganya- berisingan. Oh, foto Bolong. yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda Udah beda banget. sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO Iya. dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh rambutnya keriting. rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap tuh beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Kesurupan seperti apa sih mungkin? Hanya kesurupan dengan saya mengertinya fakta mas bukan fiksi. Kalau masalah kesurupan itu merupakan itu harus diperiksa oleh kesurupan itu. Mungkin itu adalah titipan daripada oknum-oknum atau yang kita curigai untuk mengaburkan ini. Mungkin aja bisa jadi seolah-olah kejadian membuat seolah-olah inilah pembunuh-pembunuh sebenarnya. Jangan berpikir pembunuh baru kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya nggak mengerti. Makanya kalau perlu diperiksa ada apa sampai dia tahu itu betul-betul pengetahuan dan pengalaman dia atau pura-pura kesetanan kira-kira seperti itu. Dan kalau perlu suruh sumpah pocong orang itu kesurupan beneran ataupun pura-pura kesurupan. Kira-kira begitu ya. Kalau dia berani sumpah pocong baru saya boleh juga nih. Oke. Buat produser perfilman ya, ada satu usul saya, jika kasus Vina dibuatkan film agar terangkat viral dan pelakunya bisa tertangkap, gimana kalau usul saya ya, pelaku kasus 9798 dibuatkan film Pak Produser ya, agar kenapa? Supaya mumpung pelakunya itu masih hidup, supaya bisa tertangkap gitu loh Pak. Gimana, setuju? Ya gimana, setuju? Kalau kasus Vina yang di Cirebon itu aja 2016 lalu bisa viral dan pelakunya bisa tertangkap karena dibuatkan film. Bagaimana kalau usul saya nih produser ya, kalau yang namanya kasus 9798 itu kita buatkan juga film agar kasus itu terungkap dan pelaku utamanya bisa tertangkap. Gimana? Setuju? Yang setuju angkat tangan ya. Setujukah Anda? Nah, kasus yang namanya Jessica, Kopi Jessica, kan ada filmnya, ada namanya buku, buku ceritanya, ada penulisnya, toh pelaku utamanya bisa tertangkap, ya kan? Kemudian ada kasus yang namanya kasus Vina, pelakunya kan banyak. Karena dibuatkan film, pelaku utamanya muncul. Akhirnya kasus itu dibuka. Dan pengacaranya Hotman Paris. Keren nggak kira-kira? Kan terungkap tuh pelaku utamanya kasus Vina. Bagaimana kalau rakyat Indonesia untuk kepada yang namanya produser, kalau kasus 9798 itu penculikannya dibuatkan film seperti kasusnya Vina. Bagaimana mumpung pelakunya masih hidup? Ya, supaya pelaku utamanya itu, aktor pertamanya itu bisa tertangkap. Bagaimana Bapak Kapolri?
Aris pengacara, sediakah Anda itu diungkap atau dibuatkan film supaya pelaku utama 9798 itu terungkap? Bagaimana? Yang setuju angkat tangan, monggo komen di bawah. Salam waras, salam NKRI.